kita pendek, maka perbesar bobot ibadah. Salah satunya apa? Kalau sholat berjamaah. Tidak ada alasan. Apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak kata Nabi kalau tidak sholat berjamaah ke masjid, bakar rumahnya. Perintah Nabi begitu. Fa'ahriku buyutahum. Kalau ada laki-laki tidak ke masjid, bakar rumahnya. Tapi jangan dipahami harfiah. Oh, kau nyalo pila anggrek kau sadogo pe ibu ya. Oh, atau kecil ustaz tidak ke masjid bakar rumahnya gitu ya. Perintah Nabi itu lebih baik dia kehilangan dunianya daripada kehilangan ibadahnya. Nyotahan diri dapat suami Fir'aun. Fir'aun suaminya ibu nyotahan. Ibu ada cuci Fir'aun dapat. Ada ibu dapat suami cuci Fir'aun. Enggak lah, enggak. Paling nyerengeh itu baca doa istri Fir'aun tadi. Itu doanya diabadikan ibu. Ya, nanti baca surat At-Tahrim ayat 11. Ya, surat 66 ayat 11. Rabbi bnil 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga. Itu doanya ibu, diabadikan untuk ibu-ibu. Ibu kau dapat suami penyerengeh, alhamdulillah itu serugo untuk ibu tu baca doa tadi. Satiuknya serengeh, Rabbi bnil 'indaka baitan fil jannah. Besoknya serengeh balik, Rabbi bnil 'indaka baitan fil jannah. Satiuknya serengeh, baca doa tu. Baca doa tu. Baca. Ya paling mereka kau baca kan terdengar dia mereka tu. Tu tanya, "Ah baca tu." Tu ibu jawab elok-elok doa isteri Fir'aun apa. Ya. Imsak. Jadi memang puasaku yang paling berimsak tu maka pahalanya paling gadang. Sajak di surga imsak orang. Maka Nabi Adam turun ke imsak balik, puasa balik. Ingin balik ke surga, imsak balik. Tu maka ibu kalau matilah sedang puasa tu, langsung ke surga tu. Kenapa? Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang puasa sehari saja dia puasa, 70 tahun perjalanan jarak dirinya dari api neraka. Sehari, kalau sehari kok mati malam kini kok langsung surga tu. Cubalah dapat jawab kalau mati malam kini kok. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul ceramah kita malam ini seperti yang disampaikan Pak Pengurus, agar Ramadan kita tidak sia-sia. Kenapa kita takut Ramadan kita sia-sia Bapak Ibu? Karena Ramadan ini bonus, ya, hadiah terbesar dari Allah untuk kita. Kenapa begitu? Begini Bapak Ibu, kita ini umat terakhir yang diberikan Allah usia paling pendek. Kata Nabi, ummati baina sittin wa sab'in. Umatku usianya antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit wa qalilum ma yujawizu zalika, sedikit yang bisa melewati 70. Jadi kata Nabi, kita ini diberikan usia rata-rata 60 sampai 70 ya. Masih gitulah. Jadi Bapak Ibu yang sudah 60 itu sudah ring 1. Ya. Bodoh menakut-nakut apa ya. Cuman begitulah. Cobalah Bapak Ibu hitung kawan-kawan Bapak Ibu yang usianya sudah 60, coba hitung kawan-kawan SD dulu. Berapa lagi yang tersisa? Ya, itu buktinya kita memang tidak lama lagi itu. Karena kalau berkaca dari Nabi, misalnya begini. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 5 orang ya. Nabi itu 63. 63 itu bukan Samsiah, Kamariah. Kalau Samsiahnya 61. Jadi Nabi itu 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63. Dari 5 orang 4 63. Hanya 1 yang 80. Jadi Bapak Ibu jangan patokkan ke Utsman ya. Utsman itu kasus itu. Allah ya do 80 itu 1 dari 5 orang itu cuma 1 80. 4-nya 63. Jadi kita tuh segitulah. Jadi usia kita ini pendek-pendek. Itu artinya apa? Kesempatan beribadah kita juga kecil. Bandingkan umat lalu Pak Ibu. Baca nanti surat Al-Ankabut ayat 4 ayat 14. Kata Allah, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin
illa khamsina am. Kata Nabi, Nabi Nuh dan umatnya usia mereka rata-rata 1000 tahun. Jadi umat Nabi Nuh itu Bapak Ibu kata Allah usianya 950 tahun. Itu usia umat Nabi Nuh 950 tahun. Saya nak tahu Bapak Ibu kalau usia sepanjang itu diberikan ke kita, bantu awak kira-kira tu Pak ya. Sedangkan 60 70 salah buruk bantu awak. Apalagi kalau 1000 tahun Pak, mungkin awak pun takut mencelik bantu awak nak. 1000 tahun tu panjang tu Pak. Apa maknanya tu Bapak Ibu? Umat lalu itu diberikan kesempatan beramal panjang-panjang. 1000 tahun tu lama mereka beramal tu Bapak Ibu ya. Itu kenapa begini Bapak Ibu? Salat ini sudah diperintahkan Allah sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sudah ada perintah salat. Sampai Nabi Isa pun salat. Kita pun salat. Tapi umat lalu salatnya sendiri-sendiri. Makanya perintah salat mereka aqimis salah. Kalau umat Nabi Muhammad salatnya bersama, berjamaah, aqimus salah. Kenapa kita disuruh berjamaah? Karena kata Nabi satu salat berjamaah itu sama 27 kali salat sendiri. Itu ya. Ibu bapa salat Isya sebulan namanya sendiri. Sama dengan Isya yang barusan berjamaah. Artinya kalau bapak ibu berjamaah 10 tahun, itu usia ibadahnya sudah 300 tahun. Kalau berjamaahnya 20 tahun, itu usia ibadahnya 600 tahun. Kalau berjamaahnya 30 tahun, usia jamaahnya, usia ibadahnya 900 tahun. Itu rahasianya kenapa kita disuruh salatnya berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, kita tidak akan bisa menandingi umat lalu yang usia mereka 1000 tahun. Makanya Bapak Ibu jangan salat sendiri, berjamaahlah salat tu. Karena usia kita pendek. Caranya Allah perbesar bobot ibadah. Bagaimana caranya kalau salat supaya besar ibadah itu, nilainya salat itu jamaah. Satu salat 27 kali sendiri. Rugi lah Bapak Ibu sendiri-sendiri salat tu. Ya. Usia 60-nya Pak. Semayang surang-surang lah. Ya dah. Tu ketek ibadahnya. Aku berjamaah lah. Apalagi awak ko Bapak Ibu, masjid di sudut rumah awak sadonya Bapak Ibu. Tak perlu Bapak Ibu yang jauh-jauh dan sekitar masjid ko, saya kok ke masjid ko semayang ko panuh masjid. Ambo heran Bapak Ibu manga awak ko masjid awak kok payah panuhnya di luar Ramadan Bapak Ibu. Iko di Ramadan saya mendekonya ko. Iko pun 10 malam iko malam ke 2 balik iko lelang tu. Ya tak? Pa rumah awak dakik-dakik masjid Bapak Ibu. Itu kenapa kata Nabi ada sahabat mengadu, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya buta. Saya buta. Wala ahada yaquduni ilal masjid, tidak ada satu pun yang bisa mengantar saya ke masjid. Hidup sebatang kara, anak tidak ada, istri tidak ada, keluarga tidak ada, saya buta. Bolehkah saya salat sendiri di rumah? Kata Nabi, hal sami'tan nida, engkau dengar tidak azan ke rumahmu? Sami'tu ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'ajib, kalau engkau dengar azan ke rumahmu, datang. Bayangkan Bu ya, buta, hidup sebatang kara, terdengar azan ke rumahnya, ke masjid. Iko awak ndak butuh loh, lutui kareh, oto ado, motor ado, ke hujan payung ado. Apa alasan Bapak Ibu ndak ke masjid? Alasannya apa? Kalau dihisab Tuhan besok di akhirat apa alasannya? Yang buta saja ke masjid asalkan azan kedengaran ke rumah. Kenapa Nabi begitu kerasnya? Agar kita tidak rugi, hidup kita pendek. Kita cuma 60 tahun hidup. Dibandingkan umat lalu 1000 tahun. Kalau mereka sendiri salat tidak masalah, karena panjang. Kita pendek, maka perbesar bobot ibadah. Salah satunya apa kalau salat berjamaah? Tidak ada alasan, apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak kata Nabi kalau tidak salat berjamaah ke masjid, bakar rumahnya. Perintah Nabi begitu. Fa'ahriku buyutahum, kalau ada laki-laki nak ke masjid, bakar rumahnya. Tapi jangan dipahami harfiah. Oh, kau nyalo pila anggrek kau sado kau Ibu ya. Oh, atau kecil ustaz nak ke masjid bakar rumahnya gitu ya. Perintah Nabi itu lebih baik dia kehilangan dunianya daripada kehilangan ibadahnya. Maka bakar rumah itu artinya
hilang dunia itu tidak seberapa dibandingkan hilang ibadahnya. Coba, satu salat sunat saja, kata Nabi, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat, habis azan subuh dan salat sunat 2 rakaat, nilainya lebih dari dunia dan isinya. Coba, itu sunat baru, belum wajib itu. Itu. Jadi Ramadan itu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya ke kita yang usia pendek. Bagaimana caranya? Setiap Ramadan Allah turunkan satu malam namanya Lailatul Qadar. Kata Allah, kalau dia beribadah di malam itu, kecil ibadahnya, nilainya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada dia beribadah non-stop 84 tahun kurang lebih. Ibu baca Al-Quran satu ayat yang bertepatan di malam Qadar itu sama nilainya dengan 85 tahun baca Quran non-stop. Tak hebat tuh Ibu. Dia pasti datang. Malam Qadar tuh pasti datang. Setiap Ramadan pasti datang. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, man shallal isya'a fi jama'atin faqad adrakaha. Siapa yang salat Isya berjamaah tiap malam selama Ramadan, dia berjamaah Isya. Tidak perlu tarawih, tidak perlu witir, tidak perlu baca Quran, tidak perlu dengar ceramah. Isya tarawih pulang. Kata Nabi, pasti dia dapat malam Qadar. Tapi minimal Isya berjamaah, kalau sendiri tidak. Karena berjamaah itu sunat. Apa maknanya itu? Malam Qadar didapatkan dengan amal sunat, bukan dengan amal wajib. Makanya kalau ada orang salat Isya saja berjamaah setiap Ramadan, pasti dapat malam Qadar. Tapi minimalis dapatnya. Ya, minimalis namanya. Besok dagi surga ketek loh. Ya kan? Kawan kadang-kadang surga lawe-lawe. Habis itu bertanya tu Tuhan, kok ketek surga ambonya? Angku dulu terawih nak satu lah. Tu itu lawe lah tak surga cak dan. Itu. Kalau ingin lawe tentu terawih lah, witir lah. Jadi malam Qadar itu hanya didapatkan bagi yang beribadah. Kalaupun Bapak Ibu bangun semalaman tapi tidak beribadah lah. Ada apa-apa kok? Tiap malam Ramadan berjago sampai pagi itu, tapi di meja. Turun malam Qadar tidak dapat gitu tuh. Yang dapat itu kalau beribadah. Walaupun ibadahnya minimal Isya berjamaah. Itu menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Umur kita pendek, bobot amal diperbesar lewat malam. Namanya malam Qadar. Siang hari ada ibadah puasa. Ibadah puasa ini ibadah terhebat. Kenapa terhebat? Kata Nabi, kullu amali bini Adam lahu. Semua amal anak Adam dicatat dan ada takaran pahala. Sedekah 700, baca Quran 1 huruf 10. Begitu terus semua kebaikan. Ila saum, kecuali puasa. Puasa bypass, tidak dicatat malaikat, langsung diantar kepada Allah. Fa innahu li, bawa sini. Makanya besok orang yang berpuasa nih Ibu menghadap Allah langsung. Lisaimi farhatan. Orang puasa ada 2 kegembiraan, farhatun inda iftari, bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, ketika bertemu Tuhannya. Nih pahala puasamu. Tidak ada yang tahu pahala puasa, hanya Allah. Hanya Allah. Karena puasa itu kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar, puasa. Karena ini ibadah terberat. Pahalanya tanpa hisab. Puasa ini ibadah terberat. Kenapa terberat? Karena puasa ini menahan, imsak. Ibadah paling baik kau menahan. Tidak ada ibadah yang menahan kecuali puasa. Salat kerjakan, haji kerjakan, tahajud kerjakan, zakat bayarkan. Kalau puasa tahan. Jangan. Satu-satunya ibadah jangan tuh puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan bergaul suami istri, jangan. Dan ini yang paling berat. Dulu ketika Nabi Adam di sorga, kata Allah, Adam, makan semua yang ada di sorga, makan. Lalu semua nikmati. Tapi yang satu ini pohon ini tahan ya. La taqraba hazihi sajarah, jangan kau dekati ini pohon, tolong tahan dirimu. Nabi Adam gagal menahan, Ibu. Itu membuat Nabi Adam tercampak ke bumi, gagal puasa. Jadi puasa kau lah sejak di surga, Bapak Ibu. Sejak Nabi Adam di sorga sudah disuruh puasa. Jangan kau dekati ini, jangan tuh puasa itu. Karena ibadah yang paling baik kok jangan tuh. Menahan diri itu yang paling baik ibadah. Menahan.
Makanya puasa kok imsak sama jo sabar. Sabar tu juga imsak. Tu makanya pahala sabar bigairi hisab. Sama dengan pahala puasa. Ndak tanggung gadangnya pahala puasa. Kono imsak tu paling baik menahan. Ini Ibu. Bapak Ibu kalau dicaci maki orang. Ini hadis sahih ya. Iza syatama ahadukum. Bapak Ibu sedang puasa kah? Datang orang mencaci maki. Apa kata Nabi? Fakul li nafsik, katakan pada dirimu. Pada dirimu. Inni shaim, aku berpuasa. Kepada siapa katakan? Diri kita. Ibu dicaci maki orang, apa dicaci maki orang? Yo banda nak tanggung kecek lah, nak tasudu didik kecek lah. Ambo puasa. Kawak mengecek tu. Jangan kenyo, jangan banyak cerita apa. Kau dan puasa kau mah, kau abi puasa dia kau alabi. Abi tu. Mengecek model tu abi tu. Kan ada imsak. Yang imsak tu dicaci maki orang, tahan dan puasa, tahan. Ndak balik tu. Pok kecek setan lawan. Ibu di berang-berang di apa? Awak lah payah karaju. Nyo nyerenge yo kawak. Ya toh? Ibu dan puasa, tahan. Pikir ibu, jen banyak cerita le samu payah awak maden karaju lo dan lah habis. Imsak. Apa pulang ibu ko marepet-repet jo kawak. Lah. Tahan dan puasa. Tahan. Ndak balik tu. Balik tu ibu. Kalau kaluarnya batal tu. Makanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ndak sedikit orang yang puasa tapi hasilnya haus, lapar. Kenapa? Dia ndak imsak. Dia hanya menahan makan dan minum saja. Tapi yang lidahnya tetap enggak. Makanya Maryam melahirkan anak tanpa suami. Lewat di perkampungan, dicaci maki orang sekampung. Bayangkan begitu melahirkan anak enggak bersuami. Kala kemuncung orang panjangnya kawak. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman lan ukallimal yauma insiyan. Saya puasa. Saya enggak akan menjawab celaan kalian. Saya puasa. Diam. Enggak hebat tu. Kalau benarlah puasa kau Ibu, ndak kado orang kecelakaan di jalan Ibu. Orang kecelakaan di jalan tu ndak imsak, ndak menahan diri. Ndak akan ada suami istri yang bercerai. Nyoma kok bacarai kau ndak imsak. Bakok bacarai Ibu ndak tahan dia ndak tahan kan? Kalau tahan ndak akan bercerai. Tu contohnya istri Firaun. Istri Fir'aun tu Ibu nyo lapak, nyo sipak, nyo pijak setiap hari Ibu. Tapi istri Fir'aun imsak, nyo tahan. Setiap kali lapak udah ditahan. Dia ndak pernah menjawab, ndak pernah mengugat cerai, ndak pernah update status sebagai. Ibu zaman kini kan kalau bercakap jo suami nyo update status Pak. Memang ibu-ibu kini kok kan aktif di medsos. Ya kan? Asal bercakap jo suami langsung update ke jam. Asal abah cakap jo suami update, ya tak kusangka. Sehingga tahulah orang perilaku suami sedunia. Makanya kini Pak Ambo ceramah ke apa-apa macam zaman kini ko aja. Kalau bercakap awak jurang rumah awak ancak capek minta maaf. Sebelumnya update status. Wah kalau nyo update status Pak. Habis Pak. Ambo kau bercakap je isteri ambo Ibu. Cakap ambo jurang rumah ambo. Lambe ambo minta maaf. Tu nyo update status langsung. Ceramah santiang amal kosong habis jamaah ambo Ibu. Hilang jamaah ambo itu. Dia baca di ruang jamaah. Kacau lu ustaz rumah aja. Kena. Isteri Firaun tu imsak. Makanya amalnya coba Ibu tanya, Ibu carilah sejarah. Ada tak isteri Firaun tu salat? Ada tak dia zakat? Ada tak dia haji umrah? Ada tak baca Quran? Tak. Lalu apa amal isteri Firaun hingga dia wanita pertama yang diperlihatkan sorga? Wanita pertama yang melihat sorga tu Bapak Ibu, isteri Firaun. Padahal dia tak salat, dia tak haji, tak umrah, tak sedekah, tak baca Quran, tak tahajud. Amalnya hanya satu, imsak. Nyotahan diri dapat suami Fir'aun suaminya Ibu nyotahan. Ibu ada cuba Fir'aun dapat
Ada ibu dapat suami macam Firaun. Enggak lah, enggak. Paling nyerengeh itu baca doa isteri Firaun tadi. Itu doanya diabadikan ibu. Ya, nanti baca surat At-Tahrim ayat 11. Ya, surat 66 ayat 11. Rabbi bnil 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di sorga. Itu doanya ibu, diabadikan untuk ibu-ibu. Ibu kau dapat suami penyerengeh, alhamdulillah, itu surga untuk ibu tu baca doa tadi. Satiuknya serengeh, Rabbi bnil 'indaka baitan fil jannah. Besoknya serengeh balik, Rabbi bnil 'indaka baitan fil jannah. Satiuknya serengeh, baca doa tu. Baca doa tu. Baca. Ya paling mereka kau baca kan terdengar dia mereka tu. Tu tanya, baca tu je. Tu ibu jawab elok-elok doa isteri Firaun apa. Ya. Imsak. Jadi memang puasaku yang paling berimsak tu makuk pahalanya paling gadang. Sajak di surga imsak orang. Maka Nabi Adam turun ke imsak balik, puasa balik. Ingin balik ke surga, imsak balik. Tu maka ibu kalau matilah sedang puasa tu, langsung ke surga tu. Kenapa? Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang puasa sehari saja dia puasa, 70 tahun perjalanan jarak dirinya dari api neraka. Sehari, kalau sehari kok mati malam kini kok langsung surga tu. Cubalah dapat jawab kalau mati malam kini kok. Surga langsung lupa. Apalagi lah sebulan puasa. Ya toh? Tapi imsak imsak tahan. Makanya ibu kalau paca gale, paca piriang, paca pot bunga dia anak puasa tahan. Kalau ibu cukup amat dong berjalan mengengah alah batal. Tak ada lagi itu, tinggal haus lapar. Tu maka kau ada yang rusak di rumah tu ibu siang hari tahan dulu. Jangan kaluan berang tu. Kalau ka berang ibu sudah buku dak apa. Sudah buku dak apa sudah buku. Tapi jangan kecil-kecil, sudah buku lah beko, pay lalu. Itulah macam nama tu. Amun dak tu. Nah, itu jalannya supaya ndak sia-sia Ramadan awak. Mulai hari ini imsak. Apapun yang ndak menyenangkan hati Bapak Ibu, tahan, imsak. Insya-Allah aman. Cubalah. Jadi mulai besok kau ada apa-apa berang-berang saya di rumah, ambo puasa, imsak. Ya. Ni apalagi lah mu 60 tu tak kalah mu lu nyereng-nyereng tu. Paling 5 tahun apa dia tu? Imsak. Ibu surga langsung tu. Lah, ibu baca doa tadi ya. Lepas doa tu ibu tu. Alun ada lun baca tu mah. Ibu menjawab panjang selama aku tiur apa doa dulu. Mulai hari beko ibu antuk selai. Pokoknya asalnya berang dia apa antuk baca tu. Gitu. Tapi jangan salah faham tu beko di rumah antuk sih ibu lah kan. Babuk kantuk saya boleh dan malah ngecek banyak tu mah aku masuk neraka beko kau dia misak kini kau. Itu bu melawan nama tu. Ya, pokoknya mulai hari ku apapun yang dikecek apa, ibu baca doa tu tadi. Imsak tahan. Ndak ibu tinggal masuk surga selai. Percayalah kamu. Tapi kok menjawab ibu nesuko menjawab tu mati payah besok tu percayalah. Ambo nakut ibu lo kau ibu nesuko menjawab apa tu mati payah besok tu. Lah seminggu angok lu mati tu percayalah kamu. Ancai buat antuk selai murah mati ibu surga langsung. Lah. Alhamdulillah lah ya. Kecik apa-apa alhamdulillah tak bantu malam gini katanya. Lah lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.